Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini dibuat atas permintaan dari @kelvins1720. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli ataupun jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang analisis fundamental, khususnya untuk saham Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP. Yuk langsung saja kita mulai. Profil perusahaan. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sumber daya terintegrasi. Portofolio bisnisnya mencakup jasa infrastruktur batu bara serta sektor minyak dan gas bumi. Selain itu, Astrindo juga melakukan diversifikasi ke pertambangan mineral dan jasa penunjang pertambangan, sehingga memiliki sumber pendapatan yang bervariasi. BP memiliki jaringan anak perusahaan yang cukup besar, tersebar di Indonesia, Singapura, Seychelles, hingga Hong Kong. Beberapa anak perusahaan utamanya adalah Nusantara Mining Limited di Hong Kong dengan aset USD 895 juta, PT Sinte Sabara Gemilang di Indonesia, aset 671 juta, PT Nusantara Pratama Indah, aset 965 juta, Sakari Resources Limited di Singapura, aset 866 juta, PT Mitra Tama Perkasa, aset 1,002 miliar yang bergerak di bidang pelabuhan dan pertambangan. Dengan diversifikasi ini, BP berusaha menjadi perusahaan energi dan infrastruktur yang terintegrasi penuh. Struktur pemegang saham. Struktur kepemilikan BP berdasarkan data terbaru adalah sebagai berikut. Masyarakat atau publik, 36,72 miliar lembar saham atau 57,63%. PT Indo Tambang Perkasa, 12,35 miliar lembar saham atau 19,39%. CGS CIMB Securities Morgan Stanley Outlots 11,40 miliar lembar saham atau 17,89%. PT KB Valburi Sekuritas 3,23 miliar lembar saham atau 5,07%. Artinya, porsi publik cukup besar sehingga likuiditas saham BP relatif baik. Kinerja keuangan terbaru Q2 2025. Income Statement TTM. Revenue 6.957 miliar rupiah, gross profit 1.426 juta rupiah, EBITDA 2.978 juta rupiah, net income rugi 183 miliar rupiah. Walaupun EBITDA masih positif, net income atau laba bersih justru negatif. Ini mengindikasikan adanya beban bunga dan biaya lain yang cukup besar. Balance sheet. Total aset 26.774 miliar rupiah. Total liabilitas 17.444 miliar rupiah. Total ekuitas 7.369 miliar rupiah. Total hutang 12.227 miliar rupiah. Kas 465 miliar rupiah. Net debt 11.761 miliar rupiah. Rasio hutang terhadap ekuitas debt to equity ratio berada di 1,66 yang tergolong cukup tinggi sehingga leverage perusahaan ini besar. Likuiditas juga perlu diwaspadai karena current ratio 0,99 tepat di batas aman. Cash flow statement. Cash from operations minus 1.539 juta rupiah. Negatif. Cash from investing 582 juta rupiah. Positif. Cash from financing, minus 1.518 juta rupiah, negatif. Capital expenditure atau CAPEX, minus 1.182 juta rupiah. Free cash flow, minus 2.721 juta rupiah. Arus kas operasional yang negatif menunjukkan bahwa operasional perusahaan belum menghasilkan kas bersih. BP juga harus menggunakan pembiayaan eksternal atau penjualan aset untuk menutupi kebutuhan kas. Profitabilitas. Gross profit margin minus 1,87%, operating profit margin minus 5,49%, net profit margin minus 18,61%. Semua margin negatif, artinya perusahaan masih mengalami kerugian bersih di setiap tingkat operasi. Pertumbuhan YoY Q2 2025.
Revenue growth minus 47,92%. Gross profit growth minus 105,81%. Net profit growth minus 444,92%. Ini adalah sinyal yang cukup negatif karena pendapatan dan laba turun drastis dibanding tahun lalu. Penurunan hampir setengah dari pendapatan menunjukkan ada tantangan signifikan di bisnis inti. Valuasi pasar, market cap 5.161 miliar rupiah, enterprise value 19.000 miliar rupiah, price to sales 0,74, price to book value 0,70, price to cash flow minus 3,35. Dengan PBV di bawah 1, saham ini relatif murah secara valuasi buku, namun investor harus memperhatikan resiko fundamental yang ada. Price to sales juga 0,74, namun ini lebih karena penurunan harga saham seiring kinerja yang belum baik. Solvabilitas. Debt to equity ratio 1,66, total liabilities equity 2,37, interest coverage ratio 0,96, Altman Z-score 0,32, zona bahaya. Artinya, secara jangka panjang BP memiliki resiko keuangan yang cukup tinggi. Interest coverage yang kurang dari 1 menunjukkan kemampuan membayar bunga belum optimal. Efisiensi dan manajemen. Return on assets minus 0,68%, return on equity minus 2,48%, asset turnover 0,25, days sales outstanding 91 hari, days inventory 12 hari, days payable outstanding 118 hari. ROI dan ROA yang negatif menunjukkan pengelolaan aset dan modal belum efisien. Selain itu, DSO yang mencapai 91 hari berarti ada piutang yang lama tertagih yang mempengaruhi arus kas. Analisa harga saham dan performa BP. Harga penutupan saham Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP pada 17 September 2025 berada di level Rp81, mengalami penurunan Rp3 atau negatif 3,57% dibandingkan hari sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan tekanan jual di pasar yang cukup signifikan dalam perdagangan harian. Namun, untuk melihat gambaran yang lebih lengkap, mari kita analisa performa saham BP dalam beberapa rentang waktu. Price performance. Periode performa harga terendah, harga tertinggi. 1 hari, negatif 3,57%, harga terendah Rp81, harga tertinggi Rp85. 1 minggu 0%, harga terendah Rp76, harga tertinggi Rp87. 1 bulan negatif 6,90%, harga terendah Rp75, harga tertinggi Rp91. 3 bulan plus 2,53%, harga terendah Rp73, harga tertinggi Rp100. 6 bulan plus 1,25%, harga terendah Rp68, harga tertinggi Rp100. Years to date, negatif 6,90%, harga terendah Rp68, harga tertinggi Rp100. 1 tahun plus 30,65%, harga terendah Rp62, harga tertinggi Rp81. 3 tahun, negatif 54,24%, harga terendah Rp58, harga tertinggi Rp194. 5 tahun, plus 62%, harga terendah Rp50, harga tertinggi Rp234. 10 tahun, plus 24,62%, harga terendah Rp50, harga tertinggi Rp234. Analisa jangka pendek 1 hingga 1 bulan. Dalam perdagangan harian, BP turun 3,57% ke Rp81, menunjukkan tekanan jual cukup besar. Selama 1 minggu terakhir, harga relatif stagnan, bergerak di kisaran Rp76 hingga Rp87, tanpa tren yang jelas. Namun jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir, saham ini terkoreksi minus 6,90%, menandakan adanya fase koreksi setelah sebelumnya sempat menguat. Kesimpulan jangka pendek, BP sedang berada di fase konsolidasi dengan kecenderungan melemah dalam jangka waktu harian dan bulanan.
Analisa jangka menengah 3 hingga 6 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, BP masih mencatatkan kenaikan tipis 2,53% dengan harga bergerak antara Rp73 dan Rp100. Dalam 6 bulan terakhir, kenaikan hanya 1,25% yang menunjukkan performa sideways dan belum ada arah tren yang kuat. Kesimpulan jangka menengah, pergerakan harga cenderung sideways dengan batas bawah sekitar Rp68 hingga Rp73 dan batas atas Rp100. Level Rp100 menjadi resisten psikologis yang perlu diperhatikan. Analisa jangka panjang 1 hingga 10 tahun. 1 tahun saham BP tumbuh plus 30,65% dari level Rp62 ke Rp81, menunjukkan adanya pemulihan setelah sempat terkoreksi di tahun sebelumnya. 3 tahun, jika kita lihat lebih jauh dalam 3 tahun terakhir, BP masih turun minus 54,24% dari Rp194 menjadi Rp81. Ini menunjukkan bahwa saham ini masih jauh di bawah harga historisnya. 5 tahun. Dalam periode 5 tahun, BP naik 62% dari Rp50 ke Rp81. Artinya, secara jangka panjang, saham ini memiliki momentum pertumbuhan yang cukup baik. 10 tahun, selama 10 tahun terakhir, BP naik plus 24,62% yang menunjukkan adanya pertumbuhan meskipun cukup fluktuatif. Kesimpulan jangka panjang, BP memiliki tren jangka panjang yang positif namun dengan volatilitas tinggi, investor jangka panjang harus siap menghadapi fluktuasi harga yang signifikan. Kesimpulan 1. Fundamental BP saat ini cukup lemah, terlihat dari laba bersih yang masih negatif, pertumbuhan pendapatan yang menurun tajam, arus kas operasional yang negatif. DER tinggi, di angka 1,66, menunjukkan leverage besar. 2. Valuasi pasar terlihat murah dengan PBV di 0,70, namun ini lebih mencerminkan risiko bisnis dan keuangan yang sedang dihadapi perusahaan. 3. Jika ingin masuk ke saham BP, investor harus memperhatikan risiko likuiditas dan solvabilitas, serta memastikan memiliki strategi manajemen risiko yang baik. BP mungkin menarik sebagai saham spekulatif jangka pendek, namun kurang ideal untuk investasi jangka panjang sebelum perusahaan menunjukkan pemulihan kinerja keuangan. Itulah analisa fundamental untuk Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP. Jika teman-teman memiliki saham lain yang ingin dianalisa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.